Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan ide usaha kami, yaitu The Alert. The Alert yaitu es dawet aloe vera atau lidah buaya. Mengapa kami mengambil bahan baku lidah buaya? Karena menurut Wahyono E. dan Kusnandar tahun 2002 bahwa lidah buaya atau aloe vera merupakan tanaman yang memiliki banyak kandungan zat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, antara lain membantu melancarkan saluran pencernaan, sulit buang air besar, batuk, radang tenggorokan, diabetes mellitus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi cacingan, dan menyembuhkan luka. Selain itu, lidah buaya berkhasiat sebagai anti-inflamasi, anti jamur, antibakteri, dan membantu proses regenerasi sel. Kami dari kelompok 7 dan saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Rizka Widya D.A. Yang kedua, Arini Mafiroh. Yang ketiga, Arina Mafiroh. Yang keempat, Dodi Pancaputra. Latar belakang. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan tanaman lidah buaya berkembang sebagai bahan baku industri dan farmasi dan kosmetika, serta sebagai bahan makanan dan minuman kesehatan. Kami berinisiatif untuk memanfaatkan lidah buaya menjadi minuman kesehatan yang dapat dikonsumsi berbagai kalangan. Minuman segar The Alert ini merupakan suatu produk yang tergolong memiliki nilai ekonomis tinggi. Harganya dapat dijangkau oleh masyarakat. Bahkan, bahan baku yang dibutuhkan juga mudah untuk didapatkan, serta tidak menggunakan banyak bahan kimia. Visi dan misi usaha kami. Visi kami yaitu 1. Menambah penghasilan. 2. Menjadikan cendol lidah buaya dikenal masyarakat dan dijadikan pilihan masyarakat untuk pilihan minuman kesehatan yang segar. Misi kami yaitu 1. Menghasilkan kualitas produk yang baik, menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Tujuan usaha kami adalah mendapatkan laba, memberikan produk yang berbeda, mencapai target usaha. Oke, selanjutnya analisis pasar dibagi menjadi 3, yaitu produk yang kami tawarkan dapat dikonsumsi semua kalangan. Yang kedua, target pasar ibu-ibu, bapak, dewasa, dan remaja. Yang terakhir, pesaing konsep usaha dapat ditiru dan dapat dibuat semua kalangan. Aspek pemasaran. Langkah pemasaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, membuat akun media sosial. Yang kedua, mengupload gambar produk dan manfaat produk. Yang ketiga, memberi tawaran potongan harga. Yang keempat, layanan pada konsumen ramah. Dan yang terakhir, tester produk. Analisis SWOT. Kekuatan. Harga minuman di Aloe ini cukup terjangkau untuk kalangan masyarakat. Kualitas minuman di Aloe
sangat baik karena semua bahan baku dari lidah buaya asli tanpa bahan pengawet. Rasa dari minuman di aloe wet sangat khas karena dari bahan alami. Minuman di aloe wet menjadi salah satu minuman yang praktis, hemat, dan menyehatkan. Kelemahan minuman di aloe wet ini tidak dapat bertahan lama seperti minuman modern saat ini. Hanya bisa bertahan kurang lebih 4 hari. Hal ini dikarenakan minuman di aloe wet memang diperuntukkan bagi kesehatan tubuh yang berbahan baku lidah buaya tanpa bahan pengawet. Ancaman nomor 1, jumlah kompetitor yang terus meningkat. Yang kedua, munculnya produk baru yang lebih unggul. Yang ketiga, menaikkan harga bahan baku. Dan yang terakhir, kendala dalam pemasaran produk karena terbatas jumlah produksi dan tenaga pemasarannya. Peluang, kondisi masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan dan memperdulikan produk dengan bahan alami. Belum begitu banyak di lingkungan saya yang mempunyai atau memproduksi minuman di aloe wet sehingga banyak peluang untuk mendapatkan pelanggan. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Mas Dodi. Analisis 4P. Produk, promosi, bridge atau harga, place atau tempat. Produk yang kami tawarkan yaitu es dawet lidah buaya dengan merek The Aloe Wet. Promosi menggunakan mulut ke mulut, sosial media yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga kami menggunakan endorsement. Bridge atau harga dengan Rp6.000 saja per cup. Place atau tempat yaitu dekat dengan kantor pemerintahan, universitas, dan pusat sekolah. Analisa survei pasar kelayakan produk. Yang pertama, targeting. Target yang tepat pemasaran bisnis minuman segar adalah para penikmat minuman dingin dari semua kalangan masyarakat. Yang kedua, segmentasi. Segmen dari usaha ini tidak ditargetkan untuk kalangan tertentu saja, tetapi kami menargetkan pemasaran pada semua segmen pasar. Yang ketiga, positioning. Kami ingin menciptakan image di benak konsumen sebagai produsen minuman segar yang enak, bercita rasa khas, dengan bahan yang alami, dan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Yang keempat, permintaan. Permintaan akan makanan dan minuman berbahan dasar alami sangatlah besar, seiring dengan kejenuhan pemanja lidah pada makanan dan minuman cepat saji maupun makanan bercita rasa tanpa rempah-rempah. Yang kelima, prospek penawaran. Sebagai pelaku usaha di sektor ini, akan melakukan penawaran yang inovatif untuk menarik pasar. Detail produk, alat, dan bahan. Alat yang digunakan yaitu pisau, talenan, pengupas kulit buah, panci, kompor, gas, saringan, baskom, dan juga sendok. Bahan yang digunakan yaitu lidah buaya, garam, gula aren, fiber creamer, nangka,
dan juga daun pandan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan es dawet lidah buaya. Cara membuat dawet lidah buaya. Yang pertama, cuci lidah buaya dengan air mengalir. Yang kedua, kupas kulit luar lidah buaya menggunakan alat pengupas kulit buah sampai menghasilkan daging lidah buaya. Yang ketiga, cuci bersih kembali daging lidah buaya lalu tiriskan. Yang keempat, potong daging lidah buaya menjadi persegi panjang kecil. Yang kelima, setelah dipotong-potong, masukkan ke dalam baskom, lalu taburi daging lidah buaya dengan garam secukupnya, kemudian remas-remas agar lendir dalam daging lidah buaya keluar. Ulangi 2-3 kali. Nomor 6, cuci bersih daging lidah buaya. Yang ketujuh, rebus lidah buaya dengan air selama 10-15 menit. Yang kedelapan, angkat daging lidah buaya kemudian tiriskan lalu rendam dengan air. Selanjutnya, cara membuat gula aren cair. Yang pertama, sisir gula aren dengan pisau. Yang kedua, masukkan gula aren yang sudah disisir ke dalam panci berisi air untuk direbus. Yang ketiga, tambahkan daun pandan dalam rebusan gula aren. Yang keempat, setelah mendidih, matikan api dan tambahkan irisan buah nangka ke dalam panci, tunggu hingga dingin. Selanjutnya, cara membuat fiber creamer cair. Yang pertama, masukkan 1 bungkus fiber creamer ke dalam baskom. Yang kedua, tambahkan air hangat secukupnya. Yang ketiga, aduk hingga rata. Analisis keuangan untuk biaya produksi yang meliputi biaya tetap seperti sewa ruko, boot kontainer, peralatan, dan lain sebagainya sejumlah Rp8.200.000. Kemudian untuk biaya variabel yang kita perlukan untuk memenuhi bahan baku sejumlah kurang lebihnya Rp3.630.000 dengan tambahan biaya operasional meliputi transport, listrik, biaya promosi, dan lain-lain sejumlah Rp2.500.000. Sehingga untuk total biaya yang kita perlukan untuk melaksanakan rencana bisnis kita sejumlah kurang lebih Rp14.330.000 dengan estimasi pendapatan sebagai berikut. Dengan target penjualan produk dalam satu hari kurang lebihnya 50 cup dengan harga per cupnya adalah Rp6.000. Dengan kita berjualan setiap hari, maka estimasi penjualan dalam 1 bulan kita dapat menjual kurang lebih 1.500 cup es dawet. Dengan rincian angka yang tertampil pada layar slide, teman-teman bisa menyaksikan ya. Maka dalam kurun waktu 1 bulan kita mampu memperoleh pendapatan kurang lebih sebesar 9 juta dengan laba bersih adalah Rp2.830.000. Untuk perhitungan analisis keuangan selanjutnya, penetapan harga dapat kita tentukan dari harga per cup melalui perhitungan harga variabel dibagi dengan target penjualan. Teman-teman bisa lihat ya, pada slide sudah kita tampilkan perhitungannya secara mendetail sehingga didapatkan untuk BEP unitnya itu sebesar 2.342,85 unit, dan untuk BEP harganya kita mencapai pada titik Rp16.400.000. Dari perhitungan analisis keuangan ini, usaha yang kita rintis merupakan peluang yang sangat cemerlang dan sangat menguntungkan, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, di mana melalui usaha minuman kita mampu menghasilkan keuntungan yang bombastis.
Selain mendapatkan pundi-pundi rupiah, usaha minuman ini juga secara tidak langsung membantu menjaga kesehatan masyarakat. Teman-teman pasti penasaran kan produk yang sedang kita rintis itu apa? Pada layar slide teman-teman sudah tertampil sebuah foto minuman yang sangat menyegarkan. Itu adalah produk yang sedang kami rintis dengan mengusung konsep es dawet varian berbeda baik dari segi cita rasa ataupun bahan baku utamanya, di mana minuman ini menyegarkan juga bisa menyehatkan. Untuk harga terjangkau, banyak sekali keuntungan yang bisa konsumen dapatkan. Menarik bukan? Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya harap dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.